Itu bentuk jerat setan yang terakhir. Karena yang 1 sampai 6 tidak kena. Anda lihat saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain. Mereka sudah lagi bukan levelnya yang ke-6, Bu. Ya kan? Ibu-ibu yang belum tahu ya, saya itu awal Januari kemarin baru saja pulang dari Uighur, Bu. Dari Turkistan Timur, Xinjiang. Saya berdua dengan teman saya untuk melihat fakta yang benar di sana bagaimana. Saya pulang dari Uighur. Ya, di sana Masya Allah, Bu, sudah tidak ada lagi masjid seperti ini. Rata semuanya, Bu. Ya kan? Sudah tidak ada lagi syariat hijab. Wanita Uighur semua menguraikan auratnya. Sudah tidak ada lagi azan berkumandang. Kalau sampai ada orang Uighur sholat di rumah maupun di masjid kesorot CCTV, maka akan diambil dimasukkan kamp penyiksaan. Ya. Loh, Ustaz tahu dari mana? Lah saya ke sana, Bu. Saya membuktikan sendiri. Saya yang turis dengan teman saya untuk sholat, Bu, duhur dan asar, itu kami kebingungan nyari tempat, Bu. Masuk ke masjid terbesar di Asia Tengah. Di kota Kashgar itu ada masjid terbesar di Asia Tengah, namanya Masjid Itkah, Bu. Masih masjidnya kami masuk disuruh bayar, Bu. Ada loket, bayar 45 yuan, 90 ribu. Nggak apa-apa, kami bayar. Kami masuk, ternyata di dalam kami tidak boleh sholat. Untuk melangkahkan kaki ke soft yang lebih depan tidak boleh. Kamu hanya boleh di karpet yang warnanya merah ini. Ya kan? Loh, ini kan masjid, saya bilang seperti itu. Terus saya memberanikan diri untuk sholat tahiyatul masjid. Ada penjaganya. Penjaganya seorang Han komunis yang bukan muslim. Dia berjaga. Waktu saya mau sholat, saya dilarang, Bu. Kamu mau ngapa? Saya bilang praying, saya mau sholat. Saya muslim, saya dari Indonesia. Saya bilang seperti itu. Apa kata dia? Kamu tadi bayar 45 yuan itu bukan untuk sholat, hanya untuk foto-foto, ambil gambar, katanya. Tidak ada sholat di sini kecuali waktu-waktu tertentu. Itu kami yang turis, Bu. Gimana Uighur itu yang sehari-hari mereka ya merasakan keadaan seperti itu. Sampai akhirnya, Bu, kami nyari masjid tidak ketemu. Itu sekali seumur hidup saya itu. Sekali seumur hidup saya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya meninggalkan sholat, Bu. Sholat itu 1/4 jam sebelum sholat duhur dan asar, 1/4 jam sebelum maghrib. Nyari masjid tidak ketemu rata, Bu. Padahal dulu di Kashgar ini dalam sejarahnya, ibu kotanya Turkistan Timur, Bu, ada ribuan masjid besar seperti Istiqomah ini dulu. Tapi sekarang rata semuanya, Bu. Ada sisakan satu tapi apa? Tidak bisa untuk sholat. Akhirnya kami kebingungan nyari tempat sholat. Akhirnya kami kembali ke hotel. Di hotel pun kami hanya titip koper. Kami sudah check out. Kami berharap di hotel itu, Bu, bisa sholat di lorong hotelnya atau di ruangan restorannya, minta izin sama resepsionisnya. Ternyata tidak bisa, Bu, nggak kondusif. Di dalam sudah banyak aparat, CCTV di mana-mana, ya. Sampai akhirnya kami saling pandang memandang dengan kawan ini. Gimana ini? Kita belum sholat, kurang setengah jam lagi. Akhirnya apa kata teman saya? Tidak ada jalan lain, Ustaz, kita harus sewa semalam lagi. Sewa semalam, Bu. Sewa kamar untuk sholat. Naik ke atas, sholat kami 15 menit sebelum duhur dan asar, Bu. Sholat duhur, asar, wirid sebentar, masuk waktu maghrib. Kami sholat lagi, maghrib isya. Itu seumur-umur hidup saya, Bu. Sholat 4 waktu di satu tempat. Dan tiga-tiganya saya dan dua teman itu waktu sholat, Bu, tidak tahan untuk tidak menangis, Bu. Sampai ketika kami selesai sholat, saya tanya ke teman saya, ngapain kamu nangis? Ya, kata dia, Pak, jawabannya sama, Bu. Saya nggak habis pikir, Ustaz. Di tempat kayak gini loh, ini Uighur semuanya muslim, negeri Islam dulu, melahirkan banyak ulama. Sekarang kita sholat aja harus bayar, harus kita gabungkan 4 sholat. Lah kufur betul kita itu sama nikmat Allah ketika Allah mudahkan kita untuk mendengarkan azan berkumandang, untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Imamnya Masya Allah bacaannya bagus-bagus, mudah kita untuk datang ke masjidnya Allah, ruangannya ber-AC, karpetnya tebal. Lah kok kita ini masih sholat terlambat, masih suka menunda-nunda sholat. Qiyamul lail kita tidak bangun, sholat duha tidak pernah. Terus nikmat apa yang harus diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lagi sehingga kita mau bersyukur? Saya itu pulang dari Uighur, Bu. Ibu kalau mau tahu cerita lengkapnya tentang Uighur, saya bikin tulisan, insya Allah mau jadi buku.
di Instagram atau di Facebook saya. Kalau yang pada malas baca bisa langsung buka di YouTube. Ada satu lengkap 2 jam, itu kisah tentang Uighur ketika saya ngisi di Jogja. Masya Allah, saya itu sampai berpikir pulang dari Uighur itu jangan-jangan yang diuji sama Allah itu bukan mereka, Bu. Mereka diuji sama Allah, kuat keimanan mereka, sabar, bertahun-tahun tidak puasa Ramadan loh, Bu, mereka. Bertahun-tahun rindu, jidatnya ditempelkan ke atas buminya Allah bersujud. Kami dengar sendiri dari lisan mereka, Bu. Saya itu rindu sekali bisa sholat. Saya sudah lama tidak sholat, akhi, katanya. Saya sudah lama tidak sholat, ya kan? Bisa jadi mereka ini diuji Allah, mereka lulus dengan ujian itu karena mereka bersabar menunggu waktu yang tepat. Tapi kita ini Masya Allah diberikan Allah semuanya, dibentangkan kenikmatan oleh Allah, tapi kita kufur sama kenikmatan ini. Jangan-jangan yang sedang diuji Allah kita, bukan mereka, hadir. Dan Allah itu mudah saja loh mengambil kenikmatan aman ini, memberikan kepada umat yang lain, mencabutnya dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sampai Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur sama apa yang aku berikan, aku tambah kenikmatannya. La in kafartum, kalau kamu kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Diangkat ini, Bu, dikasihkan sama orang lain. Na'udzubillah min dzalik.